Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam pembelajaran geografi. Pembelajaran geografi kali ini kita masih membahas mengenai anggota-anggota yang terdapat di tata surya. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi yang kemarin ya, sebelumnya Miss Alda mau review dulu. Tata surya itu adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Ya, jadi ini kata kunci dari tata surya. Semua kumpulan benda yang ada di langit, baik itu matahari, planet, bulan. Terus ada komet, ada asteroid yang dia terikat oleh gravitasi bintang yang memiliki energi yang besar, yaitu matahari. Nah, ini kurang lebih ya susunan yang ada di tata surya itu ada matahari, planet, bulan, asteroid, komet, maupun meteor. Kemarin kita sudah bahas sampai planet Venus ya. Ini kita masih review lagi. Jangan lupa ya, di dalam matahari itu punya lapisan-lapisannya. Nah, sebelumnya matahari itu apa sih? Matahari merupakan sebuah bintang dan menjadi pusat dari tata surya. Itu pengertian dari matahari. Matahari itu dia punya lapisan, yaitu pertama ada lapisan inti matahari atau core, nah yang merupakan pusat dari matahari nomor 1 ini, yang terdiri dari elektron, proton, neutron, dan atom yang membentuk plasma matahari. Sedangkan yang kedua, masih ingat, yaitu zona radiasi ya, yaitu yang memindahkan energi panas matahari dari inti matahari ke seluruh permukaan matahari. Ini zona radiasi. Yang ketiga, zona konveksi ya. Konveksi berarti dia menyalurkan, merambatkan energi dari si zona radiasi ini menuju ke zona konveksi yang akan dirambatkan energi panas matahari ke permukaan bumi. Yang keempat, masih ingat ini apa yang keempat? Yaitu namanya fotosfer ya, permukaan matahari yang dapat dilihat dengan teleskop. Dan dia sangat cerah sekali. Sebenarnya kalaupun melihat pakai mata pun bisa, tapi sakit gitu mata kita kalau misalnya lihat matahari secara langsung. Yang kelima itu ada formosfer ya. Dia lapisannya pas banget di atas dari si fotosfer ini. Dia juga tidak terlihat di bumi karena terhalang oleh cahaya terang yang dihasilkan oleh lapisan si fotosfer ini. Yang terakhir itu korona, adalah lapisan matahari yang paling luar, itu korona. Oke, jadi jangan lupakan ya, ada 6 lapisan-lapisan yang ada dalam matahari. Nah, kemarin ini kita bahas mengenai 8 planet ya. Kalau yang dari yang dekat dengan matahari itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Pasti kalian udah paham. Dan ini syarat-syarat, apa aja sih syarat-syarat yang dapat dikatakan sebagai sebuah planet? Planet itu harus mengorbit sebuah bintang, yaitu di tata surya kita ini ada matahari, dan dia harus cukup memiliki gaya gravitasi atau biasanya dia berbentuk bulat, dan dia mampu menyingkirkan benda-benda asing yang ada di sekitarnya. Itu. Yang pertama, kemarin kita udah bahas tentang planet Merkurius ya. Ya, ini planet yang dekat dengan matahari, jaraknya 58 juta kilometer dari matahari, dan dia merupakan planet terkecil di tata surya kita. Suhu udaranya 430 derajat Celcius, panas ya, panas banget. Revolusinya 88 hari, dia mengelilingi matahari selama 88 hari, dan rotasinya dia berputar pada porosnya 59 hari, dan dia tidak memiliki satelit. Itu Merkurius. Yang kedua yaitu Venus, dijuluki sebagai bintang fajar atau bintang sore atau bintang kejora. Karena Venus ini dapat dilihat pada saat pagi hari ya, sebelum subuh atau menjelang subuh, dan juga mau menjelang terbenamnya matahari menggunakan teleskop pastinya. Dan dia merupakan planet yang sangat panas ya di tata surya kita, karena suhu udaranya 471 derajat Celcius, revolusinya 225 hari, rotasinya 241 hari. Ya, lebih lama di rotasinya dia dibandingkan di revolusinya, dan dia juga tidak memiliki satelit dan tidak ada kehidupan karena ini merupakan planet yang sangat panas.
Yang ketiga itu ada bumi. Nah, ini bumi merupakan tempat tinggal kita saat ini. Makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan. Nah, bumi kita berevolusi mengelilingi matahari selama 365 hari ya, kalau kita gunakan. Terus rotasinya itu dalam waktu 24 jam. Suhu udara rata-ratanya 16 derajat Celcius. Dan memiliki satu satelit, yaitu bulan. Yang keempat, apa planet keempat, ayo. Habis Merkurius, Venus, Bumi, ya betul Mars ya. Yang keempat itu ada Mars, yaitu planet yang memiliki berwarna kemerah-merahan. Kenapa sih kok dia disebut sebagai planet merah? Karena dia berasal dari oksida besi ya, kandungannya banyak oksida besi. Dan juga atmosfer di planet Mars itu 95%-nya berupa karbon dioksida, sisanya nitrogen dan juga argon. Suhu rata-rata di Mars itu minus 26 derajat Celcius, dan dia memiliki 2 satelit, ada Phobos dan Deimos. Revolusinya 687 hari, dan rotasinya 24 jam 37 menit. Nggak beda jauh sama bumi ya untuk rotasinya. Tapi kalau revolusinya jauh. Yang kelima itu planet Jupiter. Nah, planet ini merupakan planet yang terbesar ya, yang ada di tata surya. Revolusinya 11,86 tahun, lama. Dan dia juga disebut, makanya kemarin disebut sebagai planet yang cepat karena memiliki rotasi yang sangat cepat, yaitu hanya 9,9 jam atau 10 jam kalau digunakan. Mempunyai volume sekitar 1.300 kali dari volume bumi. Suhu rata-ratanya minus 108 derajat Celcius. Dia memiliki 4 buah satelit besar. Ada namanya Lo, Europa, Ganymede, dan Callisto, dan sisanya adalah satelit-satelit kecil. Jupiter termasuk memiliki satelit yang cukup banyak juga ya. Yang kenapa itu ada planet Saturnus ya. Nah, ini planet yang sangat cantik karena dia memiliki cincin. Revolusinya 29,5 tahun, sedangkan rotasinya 10 jam 22 menit. Suhu rata-ratanya minus 138 derajat Celcius. Yang ketujuh planet apa? Yep, Uranus. Nah, ini Uranus ini jadi pernah dinobatkan sebagai planet terdingin karena pernah nih suhunya itu mencapai minus 224 derajat Celcius. Namun, kurang lebih sih saat ini suhunya itu minus 185 derajat Celcius. Meskipun dia pernah dinobatkan sebagai planet paling dingin, tapi dia termasuk planet yang terdingin nomor 2 ya. Jadi bukan yang benar-benar paling dingin. Nah, ini memiliki ukuran 4 kali dari bumi. Uranus membutuhkan 17 jam untuk rotasinya, dan dia revolusinya butuh 84 tahun. Yang terakhir pastinya planet Neptunus. Nah, inilah planet terdingin karena suhunya minus 217 derajat Celcius. Dan dia disebut sebagai planet yang paling sering berangin karena sering mengalami badai ya. Disebutnya planet yang sering mengalami badai, berangin. Revolusinya 165 tahun ya. Ini revolusi planet di tata surya yang paling lama ya. Dan rotasinya 16 jam. Nah, ini merupakan gambaran kalau planet diurutkan dari yang terpanas ya sampai yang terdingin. Ini sebenarnya kurang lebih hampir sama kok kayak urutan planet dari yang terdekat dengan matahari sampai yang terjauh dari matahari. Hanya perbedaannya kalau misalnya berkaitan sama suhu, dia ini dimulai dari Venus dulu. Venus, Merkurius, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kan kalau misalnya yang dekat dengan matahari dimulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Sama, hanya bedanya di sini aja ya. Kalau yang dilihat dari panasnya berarti Venus dulu. Kalau yang dilihat dari dekat dengan matahari itu Merkurius dulu, seperti itu. Selanjutnya anggota apa lagi sih? Yaitu ada asteroid. Nah, asteroid itu apa? Asteroid itu adalah batu langit dan sisa logam dengan ukuran yang berbeda-beda dan tidak beraturan. Ini berkaitan sama sisa pembentukan tata surya di masa lalu. Nah, pecah-pecahan batu langit itu, dan dia itu biasanya berada di antara planet Mars dan juga Jupiter. Dia membentuk suatu gugusan, itu mirip dengan sabuk, dan dia mengorbit matahari. Tapi ini pada kenyataannya mereka saling berjauhan ya. Si asteroid ini jaraknya, contohnya.
Oke, itu asteroid. Selanjutnya ada satelit ya, satelit. Di sini kita bahas mengenai satelit alami ya, satelit alami yang dimiliki oleh planet. Jadi satelit ini merupakan benda langit yang bergerak mengitari sebuah planet selain mengelilingi atau mengitari planet. Satelit juga berputar pada porosnya. Jadi satelit juga dia mengalami rotasi dan revolusi. Ya, seperti bulan satelit alami bumi. Yaitu selanjutnya ada komet. Apa sih komet? Komet itu tersusun atas gas, es, debu, dan batu. Ada miliaran komet yang mengorbit matahari. Ketika mendekat matahari, komet akan memanas dan melepaskan gas, debu, dan membentuk bola, serta ekor yang bercahaya seperti ini. Itu komet. Nah, meteor, apa sih meteor itu? Nah, meteor ini batuan angkasa yang jatuh ya. Jatuh dan masuk ke dalam atmosfer bumi. Jadi meteor ini bisa saja pecahan dari asteroid maupun komet. Ya, dia berupa batuan juga. Nah, bila dia masuk ke dalam atmosfer bumi dan apabila dia benar-benar sampai ke bumi, itu namanya meteoroid. Nah, ini salah satu contoh kejadian ya. Meteoroid yang pernah terjadi jatuh gitu ke bumi, yaitu jatuhnya meteoroid di Arizona, Amerika Serikat ditemukan tahun 1902. 1902 ya. Nih, berarti kalau misalnya meteor yang sudah jatuh ke bumi itu disebutnya meteoroid. Kalau meteor itu batuan angkasa yang jatuh dan masuk ke dalam atmosfer bumi. Kan di dalam atmosfer bumi itu punya lapisan-lapisan ya. Itu nanti kita akan belajar di semester 2 mengenai materi atmosfer. Nah, salah satunya itu ada lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer ini itu lapisan yang sangat dingin sehingga lapisan mesosfer ini menghancurkan meteor-meteor yang ingin jatuh ke bumi. Jadi bisa dibilang yang jatuh itu hanya baru kecilannya aja gitu. Tapi kalau menurut kita lumayan juga ya kalau jatuhnya seperti ini. Ya. Ada yang juga membentuk kawah. Jadi banyak juga ya jatuhnya meteoroid ke bumi. Seperti itu. Oke, itu materi kita hari ini mengenai anggota-anggota yang ada di dalam tata surya. Semoga kalian bisa memahami ya, tadi ada matahari, ada planet, ada asteroid, terus ada komet, ada meteor, ada apa lagi? Ya kurang lebih itu ya. Semoga kalian bisa memahami. Bila kalian ada yang ingin ditanyakan, langsung aja tanyakan ke Miss Alda ya. Oke, sekian dari Miss Alda. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.